Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Aminanti Zahra, NPM saya 25420045. Saya berasal dari kelas 1K3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang telah saya dapati dan saya telah membuat PowerPoint-nya. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint yang telah saya buat, yakni mengenai kain Kevlar. Kain Kevlar dikenal sebagai material dengan kekuatan tinggi yang banyak digunakan pada rompi anti peluru karena mampu menahan proyektil. Namun, penggunaan berlapis-lapis membuat material ini cenderung berat dan kurang nyaman, terutama dalam kondisi panas. Permasalahan utama bukan hanya kekuatan, tetapi juga kenyamanan termal. Pakaian pelindung idealnya mampu mengatur panas tubuh, mengalirkan udara, serta mengelola kelembapan. Oleh karena itu, diperlukan inovasi material, misalnya dengan menambah serat wol untuk meningkatkan kenyamanan tanpa mengorbankan kekuatan utama Kevlar. Untuk tujuan penelitian pada kain Kevlar ini, dengan adanya penelitian ini, maka ada beberapa yang ditujui, yaitu pertama, membandingkan kenyamanan termal antara kain Kevlar murni dan campuran Kevlar wool. Lalu, dengan adanya kain Kevlar ini dapat menganalisis apakah penambahan wool dapat meningkatkan sirkulasi udara, memperbaiki penyerapan, pelepasan kelembapan, atau juga tetap mempertahankan kekuatan mekanik kain. Untuk disimpulkannya, intinya penelitian ingin mencari keseimbangan antara keamanan dan kenyamanan. Lalu ada metode penelitian juga untuk kain Kevlar ini. Penelitian dilakukan secara eksperimen di laboratorium tekstil dengan peningkatan kuantitatif. Beberapa parameter yang diuji meliputi ketahanan termal, seperti kemampuan menahan panas ya. Lalu ada permeabilitas udara, itu aliran udara, ketahanan uap air, penguapan keringat, manajemen kelembapan, sifat mekanik seperti kekuatan kain. Metode ini memastikan hasil yang objektif dan dapat dibandingkan secara langsung antara dua jenis kain. Hasil dari sifat fisik dan termal. Dari penelitian ini, hasil menunjukkan bahwa kain campuran Kevlar atau wool memiliki ketebalan dan massa lebih besar, lebih baik dalam penyerapan kelembaban juga, serta ketahanan termalnya lebih tinggi. Namun, setelah disesuaikan dengan ketebalan, kemampuan isolasi panasnya hampir setara dengan Kevlar murni. Artinya, peningkatan kenyamanan tidak menyebabkan perbedaan ekstrim dalam perlindungan panas. Hasil kenyamanan dan kelembaban. Untuk dari sisi kenyamanannya, kain Kevlar atau wool lebih efektif dalam transfer uap air seperti keringat ke lingkungan. Memiliki permeabilitas udara lebih tinggi sehingga terasa lebih sejuk. Lalu untuk struktur kainnya lebih berpori, mendukung sirkulasi udara. Ini membuat kain lebih nyaman digunakan dalam waktu lama, terutama di lingkungan panas. Hasil dari sifat mekanik. Untuk hasilnya, dari sisi kekuatan ada dua, dari kekuatan sobek dan kekuatan tekanan. Untuk kekuatan tekanan itu bisa disebut dengan bursting strength, relatif sama. Untuk kekuatan sobek justru lebih tinggi pada Kevlar atau wool. Hal ini terjadi pada serat wool meningkatkan gesekan antara benang sehingga kain lebih tahan terhadap robekan. Lalu apa langkah selanjutnya untuk pengembangan penelitian tersebut? Oke, langkah selanjutnya yang dapat dilakukan yaitu dengan menguji ketahanan balistik secara langsung, seperti uji peluru, untuk memastikan keamanan tetap optimal. Lalu ada pengembangan komposisi campuran serat, persentase Kevlar dan wool yang paling ideal. Lalu dengan adanya
melakukan pengujian uji kenyamanan pada penggunaan nyata, misalnya tentara atau petugas keamanan, dan lain sebagainya. Dengan adanya kain Kevlar, apakah penelitian tersebut dapat diaplikasikan di industri? Oke, tentu saja dapat diaplikasikan. Penelitian ini sangat dapat diaplikasikan di industri, khususnya seperti industri alat pelindung diri atau APD, seperti rompi anti peluru. Terus juga industri militer dan kepolisian juga dapat mengaplikasikan ini, serta industri pakaian kerja ekstrim, misalnya pemadam kebakaran atau pekerja lapangan. Alasannya kenapa? Alasannya material hasil penelitian terbukti lebih nyaman tanpa mengurangi kekuatan utama, dapat meningkatkan kinerja dan daya tahan pengguna karena tidak mudah panas dan lembab. Teknologi pencampuran sudah memungkinkan untuk diproduksi secara massal di industri tekstil. Lalu, bagaimana pendapat Anda terkait scale up penelitian tersebut? Apakah berpotensi memberikan banyak dampak bagi masyarakat? Scale up penelitian ini potensi besar, tetapi perlu dipertimbangkan dalam biaya produksinya, karena Kevlar itu cukup mahal, perlu efisiensi dalam pencampurannya. Lalu dalam proses manufaktur juga harus disesuaikan dengan mesin industri tekstil. Lalu standarisasi dan sertifikasi, terutama untuk produk kenyamanan seperti rompi balistik. Dampak bagi masyarakatnya apa sih? Dampak bagi masyarakatnya adalah dapat memberikan perlindungan yang lebih nyaman dan lebih aman bagi pengguna, seperti tentara, polisi, dan lain-lain. Lalu mengurangi resiko kelelahan dan heat stress saat pengguna jangka panjang. Lalu juga ada berpotensi dikembangkan untuk produk sipil seperti pakaian pelindung ringan. Kesimpulan dari pertanyaan ini, kesimpulannya, penelitian ini tidak hanya dikembangkan ke skala industri, tetapi juga memiliki manfaat nyata bagi keselamatan dan kenyamanan manusia. Oke, terima kasih banyak. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.